bagaimana nasib kampung halaman kita, bagaimana nasib masyarakat kita, bagaimana nasib bangsa dan agama kita 10-20 tahun yang akan datang jika generasi kita hancur gara-gara bermaksiat dan tidak ada dan banyak sekali di antara kaum muslimin yang diam terhadap perbuatan maksiat itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya, atas segala nikmat dan hidayahnya yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua dan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya melangkahkan kaki ke masjid di hari Jumat ini untuk menyembah, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita telah memasuki tahun baru Islam, tanggal 1 Muharram, awal tahun baru Hijriah. Hijrah dari kata hajara yahjuru, berpindah. Dari sisi bahasa hijrah itu berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun inti dan hakikat daripada hijrah di dalam Islam adalah bagaimana kita berpindah dari suatu hal yang tidak baik menjadi yang lebih baik, dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik, dari perbuatan dosa menjadi perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita melihat di depan mata kepala kita, juga kita saksikan di media sosial, baik di televisi ataupun melalui handphone yang ada di tangan kita. Hari ini kita lihat maksiat benar-benar merajalela. Zina merajalela di mana-mana. Betapa banyak korban-korban anak-anak generasi kita, anak-anak gadis muslimah kita yang hamil di luar nikah, tak tahu kemana anaknya harus berkata ayah. Betapa banyak generasi-generasi Islam hari ini hancur gara-gara pergaulan bebas. Merajalela perzinahan, merajalela mabuk-mabukan, ganja, ekstasi, pil, dan berbagai macam jenis yang memabukkan dikonsumsi oleh anak-anak generasi muslim kita hari ini. Betapa banyak kita melihat hari ini pencabulan terjadi, bukan hanya di tempat-tempat umum,
bahkan naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Perbuatan maksiat pencabulan itu terjadi di areal pesantren. Betapa mirisnya hati kita melihat situasi bagaimana nasib kampung halaman kita, bagaimana nasib masyarakat kita, bagaimana nasib bangsa dan agama kita 10-20 tahun yang akan datang jika generasi kita hancur gara-gara bermaksiat dan tidak ada dan banyak sekali di antara kaum muslimin yang diam terhadap perbuatan maksiat itu. Betapa banyak para orang tua hari ini yang membiarkan anak-anaknya keluyuran, pulang larut malam, pulang jam 2 malam, anak-anak gadisnya pulang jam 2 malam. Ketika tahun baru masih tiba, maka beberapa minggu dan bulan kemudian terjadi ratusan anak-anak gadis hamil di luar nikah. Tentu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, harus kita punya perhatian yang kuat terhadap bagaimana nasib anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau kamu melihat kemungkaran, kalau kamu melihat kemaksiatan, kalau kamu melihat ada pelanggaran hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, di dalam tetanggamu, di dalam masyarakatmu, falyughayyirhu biyadihi. Jangan kau diam, tapi rubahlah. Cegah maksiat itu dengan power, dengan tanganmu, dengan kekuatanmu. Fa illam tastati' fa bilisani. Kalaulah kau tak mampu mencegah kemungkaran itu dengan kekuatanmu, dengan otoritas dan jabatan yang kau miliki, fa bilisani. Jangan kau diam, kasih mereka nasihat. Kalaulah dengan nasihat pun kau lemah, kau tak mampu, fa biqalbi. Maka bencilah perbuatan itu dalam hatimu. Wa huwa adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Saudaraku muslimin, jamaah Jumat yang mulia, mari kita jadikan momentum tahun baru Islam ini untuk kita bersama-sama muhasabah, mengoreksi diri kita. Jangan sampai dengan hari ini ada di antara kita, naudzubillahi min dzalik, yang masih senang dan biasa dan sangat terbiasa melakukan perbuatan maksiat. Jangan-jangan ada maksiat yang secara diam-diam kita sembunyikan di tengah-tengah keluarga kita. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, tahukah kita betapa besar dampak perbuatan maksiat itu, baik pada diri pelakunya ataupun keluarganya, bahkan masyarakat dan bangsanya. Mari kita lihat ada beberapa dampak perbuatan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, dampak daripada seorang melakukan perbuatan maksiat adalah akan menggelapkan hati dan pikirannya. Hati menjadi gelap, pikiran menjadi sempit, disebabkan karena perbuatan maksiat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama ahli hadis, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akhta'a innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqibat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba jika dia melakukan perbuatan maksiat, kecilkah dia maksiat itu, remeh-temehkah dia maksiat itu, apalagi yang besar dan dosa besar, maka di saat dia melakukan perbuatan maksiat itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan terjadi titik hitam dalam hati dan pikirannya. Hatinya menjadi gelap, pikirannya menjadi gelap, disebabkan karena perbuatan maksiat. Jangan-jangan hari ini orang tak mampu menahan amarahnya, bahkan sedikit-dikit marah, sedikit-dikit tersinggung,
sedikit-sedikit berantakan hanya gara-gara hal yang sepele. Bahkan dia menceraikan istrinya, na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan itu terjadi karena gelapnya hati dan pikiran. Dan gelapnya hati dan pikiran itu sesungguhnya disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan baik secara terang-terangan ataupun mungkin diam-diam dia melakukan perbuatan maksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, dampak daripada perbuatan maksiat itu, orang tersebut akan sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima kebenaran. Jangankan diajak ke pengajian, lihat orang mengaji aja dia nggak suka. Jangankan baca Quran, dengar bacaan Quran aja dia merasa terganggu. Hati-hati kalau ini terjadi pada diri seseorang. Bermuhasabahlah. Jangan-jangan ada maksiat yang kita biasakan dalam hidup ini, yang mungkin orang lain tak tahu, tapi kita sendiri mengetahui perbuatan maksiat yang kita biasakan itu. Na'udzubillah min dzalik. Perbuatan maksiat akan benar-benar menutup mata hati, menutup telinga daripada mendengarkan nasihat, akan menutup mata lahir dan mata hati kita daripada melihat kebenaran dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ulama besar bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia berkata kepada gurunya, dia mengeluhkan hafalannya kepada gurunya bernama Waqi'. Syahautu ila Waqi' an su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadukan tentang buruknya hafalanku kepada guruku Waqi'. Apa jawabnya guru daripada Imam Syafi'i? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku berwasiat kepadaku untuk aku meninggalkan perbuatan maksiat. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, maksiat yang kita lakukan dan juga boleh jadi maksiat yang kita lakukan itu, saudara-saudara rahimakumullah, ternyata itulah sebabnya terjadi musibah dalam diri kita dan keluarga kita. Jangan-jangan penyakit keras itu datang gara-gara perbuatan maksiat. Jangan-jangan apa yang menjadi kesusahan dan malapetaka yang menimpa keluarga, istri dan anak-anak kita, jangan-jangan itu disebabkan karena perbuatan maksiat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu disebutkan, beliau pernah berkata, "Ma nuzzila bala'un illa bidzambin." Tidaklah bala itu, tidaklah musibah itu menimpa seseorang kecuali disebabkan karena dosa-dosa yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Yang keempat, kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, bahayanya perbuatan dan membiasakan perbuatan maksiat itu akan menyebabkan kehidupan kita akan menjadi sempit, rezeki akan menjadi sempit, rahmat itu akan tertahan, berkah itu akan terkikis dalam kehidupan kita. Yang seharusnya rahmat dan berkah itu mungkin akan berlimpah, Allah akan berikan pada diri, keluarga, anak-anak kita. Namun ternyata berkah dan rahmat itu tertahan karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Bukan hanya kehidupan dunianya yang sempit, dan lebih dahsyat dan mengerikan lagi yang sempit bukan hanya dunia, tapi lihat lanjutan ayat ini, bagaimana nasib orang itu di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan mereka yang berpaling dari ketaatan, mereka yang melakukan perbuatan maksiat, akan kami bangkitkan mereka di hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta kedua matanya dan buta mata hatinya.
Kaum muslimin jemaah Jumat yang mulia, di dunia ini saja kita punya dua mata yang tajam untuk melihat, memandang apa yang ada di sekitar kita. Namun di saat lampu itu padam, kita kebingungan, kita berjalan meraba pelan-pelan. Benarkah kaki saya melangkah? Kita takut jatuh karena kegelapan. Lalu bagaimana jika kegelapan itu terjadi di hari kiamat yang tidak ada lagi dunia? Disitulah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang mulia, mari kita jadikan momentum tahun baru Islam Muharram ini, kita jadikan sebagai momentum untuk bersama-sama belajar, bermuhasabah, mengoreksi diri kita. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang sampai dengan hari ini, tahun ini, saya masih membiasakannya? Jika itu ada pada diri kita, mari kita bersama-sama bertaubat dan kembali mengakui kesalahan itu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, generasi kita, insya Allah akan menjadi generasi yang handal, generasi yang mampu bersaing, generasi yang insya Allah membawa perubahan untuk agama, negara, dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, dan mereka yang saling menasihati dalam mentaati kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.